Dia pokoknya 4 mata angin lah. Sini, 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 sini. 4 mata angin, 4 mata angin diajarin sama dia arahnya. Dia tetap muterin. Dia tetap kesek-kesek suara tamat itu kan. Mikir dalam hati gua nggak pulang nih. Gua nggak pulang ke rumah. Lu udah mikir gitu? Lu udah mikir gitu? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi di channel Fact Story Indo. Oke, malam ini akhirnya orang yang ditunggu-tunggu buat duduk di sini bareng gua. Jadi ada di sini buat berbagi cerita pengalaman dia waktu naik gunung. Nah, Dad, gimana Dad? Sehat Dad? Alhamdulillah kita. Aman. Oke. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru bergabung dan baru mampir di channel kita, yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum sempat share ke teman-temannya, share dulu. Yang belum nge-like dulu. Yang belum komen dulu. Biar saya, gua, Dadi, sama tim yang lain makin semangat bikin video buat menghibur teman-teman semua. Oke, Dad, kita lanjut aja langsung biar nggak kemalaman. Sip. Teman-teman, cerita apa kita malam ini? Dulu gue mau ceritain, gue naik Gunung Gede nih, tahun 2011. Tanggalnya itu gue lupa, kayaknya tanggal 16, 17, 18 lah, antara itulah pokoknya. Itu gue naik itu, kondisi gue baru turun dari Semeru. 2 minggu dari Semeru turun, terus gue nyampe, terus berkabar nih sama temen SD gue nih. Temen SD gue nih Mamat sama Bejo tuh. Mamat itu namanya Ahmad Saihu. Dia lumayan terkenal lah di dunia inilah. Dia sekarang jadi tim SAR. Oke, berarti bantuan gitu lah, tim SAR gitu lah. Gue juga paham juga. Berarti teman-teman yang mungkin kenal sama Saihu boleh udah paham titip salam lah di komen. Langsung dia ngajakin, Gede yuk, tanggal segini. Gue sih oke aja kan, si Bejo juga nih. Akhirnya si Mamat ini ngajak adenya nih. Gua, Mamat, Bejo, Handian sama Wanto. Berlima berarti? Berlima. Si Handian ini adanya Mamat. Adanya. Terus si Wanto ini temennya si Handian. Temen si Mamat juga lah, selingkungan gitu lah. Cuman masih di bawah setahun, 2 tahun di bawah gua lah gitu. Yang gua seumuran tuh gua, Mamat sama Bejo. Akhirnya tanggal segitulah kita udah jalan tuh. Gue inget jalan itu hari Sabtu siang agak siangan punya berangkat tuh. Kalau nggak salah habis Johor tuh. Jalan berlima tuh gua naik dari halte tugas, Pulau Gadung, terus ya ketahuan tuh base camp kita jadi. Ya nggak apa juga sih. Nggak apa-apa ya. Buat teman-teman tuh base camp kita ya deket-deket situ pokoknya. Ya gitulah pokoknya. Terus ke ini kan busway ke Perambutan, di busway terus transit di Matraman kan. Betul. Nah di situ juga ada kejadian enak tuh. Jadi tuh ada problem lah di busway-nya itu, gua nggak tahu. Jadi tuh mobilnya itu telat apa gimana, gua nggak tahu. Udah gitu sekalinya pun ada itu penuh. Jadi kita nggak boleh masuk. Udah penuh banget, jadi banyak yang ngantri loh. Sampai berapa mobil gitu kan. Akhirnya tuh pas maghrib kita baru dapet mobil, kalau nggak salah sih. Pas maghrib apa pas? Dari siang coy? Dari siang. Hampir 5 jam berarti? Iya makanya tuh gua lama di Matraman itu. Jalan tuh akhirnya maghrib ke Kampung Rambutan kan busway. Kita naik bis apa gitu, gue lupa lah pokoknya namanya. Nah akhirnya kita sampai tuh di terminal Cipanas kan. Pasar Cipanas lah, Pasar Cipanas. Di situ jam 12-an kalau nggak salah. Beli logistik yang kurang-kurang. Terus sempat makan dulu kita tuh. Makan, terus nyantar angkot ke atas, nyampe jam 1-an lah. Nyampe di base camp GPO itu kan. Nyampe di base camp, istirahat. Terus pagi bangun nih jam 5:30, jam 6 lah gitu. Nah gue ngedaki berlima ini kan. Nah yang pemula ini si Handian. Adanya Mama? Iya, adanya Mama. Dia pertama nih, perdana. Start 8, terus jalan lah kita lewatin sungai kan tuh. Sebelum mulai naik ini cuma lewatin sungai. Nah di situ ngisi air tuh kita tuh. Ngisi air. Si Mamat ini bawa jerigen nih, kalau nggak salah 2 jerigen lah. Jerigen yang 5 liter apa kalau nggak salah tuh. Isilah tuh dua-duanya kan. Udah jalan lagi kita. Jalan posisinya itu Tiwanto, Handian, Bejo, gue Mamat belakangan. Kadang gue belakang, jadi gue sama Mamat itu ganti-ganti aja di sweeper. Sama Bejo juga kadang-kadang bertiga ini lah pokoknya. Yang duluan tuh mereka lah, si Tiwanto sama si Handian. Nah, akhirnya kita di pertengahan, gue lupa pertengahan. Kalau nggak salah yang ada gapura ininya tuh. Gapura apa? Pos apa sih yang pertama itu? Pos 1, gue lupa namanya. Iya, gue lupa lah pos apa itu. Sempat tuh minum yang dari jerigen dulu aja.
Ternyata di air, kan bawa 2 tuh. Ternyata yang satunya itu airnya rasa sabun. Berasa sabun. Satu jerigen full rasa sabun. Iya. Padahal dari sumber mata air yang sama. Sama. Cuman itu kayaknya sih itu emang bekas jerigen-jerigen bekas gitu-gituan lah, bekas sabun atau bekas. Oh, jerigennya bekas sabun. Iya, gituan. Akhirnya tuh kebuang tuh, nggak kepake tuh satu jerigen, cuma satu doang. Nah, akhirnya kita nyampe di Simpang Meleber itu jam 12-an lah, menjalan-jalan Johor lah. Simpang Meleber. Nah, kita lama di situ tuh break, sekitar 20 menitan lah. Terus lagi di pertengahan ngobrol-ngobrol nih kan, lagi break, tiba-tiba kabut turun. Cuman nggak langsung brek sih, tipis-tipis. Kita masih slow tuh, masih ngerokok lah, masih ngopi. Terus nggak lama, gue sempat ini juga tidur ayam lah, sekitar 5 menitan gitu. Nyender kan gue nyender kayak di batang-batang pohon gitu kan, nyender begini aja. Merem tuh gue tuh, Mama kan bilang gini, cabut ya, udah ya berangkat, udah mulai tebal nih katanya. Gue denger ayam gitu kan, gue bangun, itu di pohon apa? Di pohon yang ada simpang melebarnya itu, pelangnya, ada bola putih-putih, terbang dia. Cuma sekilasan, gue begini, pas gue merem sama melek ini, bangun, jalan lagi bang gitu, langsung begini gue nih, gitu. Lu yakin bukan kabut ya? Bukan kabut, itu kayak apa sih? Modelnya tuh kayak putih, kalau kayak karung beras gitu nggak? Ya kayak gitulah, itu bukan karung, itu dia kayak gitulah, malu-malu gitulah. Siang coy? Siang gitu. Kondisinya emang kabutnya lumayan tuh, cuman nggak, masih jarak pandangnya masih nggak terlalu ini banget lah, deket banget, masih lumayan jauh lah. Jadi dia kayak beralih dari pohon itu terus terbang gitu. Wah, gue kaget tuh kan. Emang juga dari awal kondisi gue tuh naik gunung gitu nggak enak gue. Apa kondisi gue tuh lagi nggak enak, bukan dari fisik sama mental lu udah nggak enak. Pokoknya ini juga lah pikiran gue, pikiran itu kan pikiran lagi nggak enak lah, pokoknya mau naik gunung tuh. Gue masih mengabaikan tuh. Alhamdulillah, mungkin gue capek apa gimana gitu kan. Halusinasi atau apalah. Iya, sama gue ambil tidur begitu kan. Udah tuh kita ini ulang, jalan tuh kita jam 1:30 lah, 1:30 lewat tuh kita jalan lagi ke Surken. Tuh kabut makin tebal tuh, Lu jalan makin tebal? Kabut makin tebal. Akhirnya kita sampai Surken itu jam 2, setengah 2 atau jam 2 lah, itu gue lupa. Itu masih belum ada pendaki, gue hanya itu doang. Berarti lu berlima doang tuh? Berlima doang. Kang Warung juga jarang tuh tahun segitu. Belum ada warung kayak sekarang gitu, belum ada. Nyampe udah kita foto, jalan, kabut masih terus tuh. Makin gue jalan ke tengah kan belok begini kan? Ya agak begini. Ya, saya jalan aja. Nggak lama tuh ada tenda, cuma jauh di ujung sono sama di ujung sini. Di ujung kiri. Ya pokoknya ujung-ujungan lah. Dia kondisinya udah ini, udah nenda gitu, udah berdiri tendanya. Tapi jalan kan tuh jam 2-an terus. Itu kabut makin tebal tuh. Makin tebal banget, makin nggak kelihatan ke depan. Makin kelihatan. Iya. Itu gua ngeliat teman gue tuh paling cuma semeter 2 meter. Lebihnya udah kelihatan putih semua. Itu lewat dari 2 meter lu udah nggak bisa ngeliat. Udah, lu nggak bisa lihat lagi temen lu siapa itu. 2 meter itu. Pokoknya udah ini banget lah, jarak pandangnya udah tipis banget. Itu rapet tuh. Itu masih kondisinya kan jam 2-an, jam 2:30 lah mungkin. Udah pas belokan gini kan, pas pertengahan Surken tuh. Itu makin tebel tuh. Makin tebel. Terus jalan, tiba-tiba hujan. Kondisi kita kan masih begitu kan, masih pada bawa keril, belum siap. Iya, belum siap buat hujan belum terus. Siap, belum prepare banget lah. Terus turun kita tuh ke arah ini. Ke arah, kan di situ kan di ujung itu ada kayak sungai kecil kan. Sungai kecil. Kita agak turun dikit, nah itu kayak ada tanah. Kayak ada space buat tenda itu kan lumayan terlindung itu. Apa buka keril tuh, di tenda, kondisinya makin parah. Kabutnya makin tebal, hujannya makin deras, tambah angin. Tenda lu belum berdiri lagi, jadi gue masih kayak buka keril tuh, warung tenda gitulah. Mama bantuin juga lah, kita buat tenda. Kita ambil tenda itu, diriin, bantuin lah, patah frame-nya. Frame-nya patah. Buka lagi yang satu, hujan makin kenceng kan, kita kondisi itu udah basah kuyup. Jadi yang satu lagi berdiri, cuman nggak maksimal tuh. Karena frame patah. Ada 2, yang frame patah itu udah diemin lah. Udah nggak mungkin lu diriin. Jadi pas udah tak patah gitu kan, kondisinya angin
kita udah kalang kabut lah pokoknya, udah kayak Ya udah buru-buru panik, lah gitu udah panik ya. banget lah pokoknya tuh. Ambil lagi yang satu lagi tenda, ambil lagi, diriin nggak maksimal. Jadi kondisinya Karena tuh buru-buru. udah begini nih, Iya. udah angin, kedinginan juga. Itu kan lu tahu sendiri nggak ada buat tidur sama Iya, sekali. karena itu lapang sih. Lapang udah itu angin kenceng banget, hujan, kabut, lah itu udah gila sih menurut gua. Yang itu nggak berdiri tuh akhirnya, cuma kayak gitu doang. Akhirnya mama langsung ngambil inisiatif. Akhirnya dia minum semua tuh bareng-bareng. Lo tau nggak di mana? Gimana? Lo tau kan Surken yang ujung itu ada gua, Ya gue tahu itu gua apa. cerukan. Iya, Iya cerukan. iya, bukan gua sih sebenarnya tapi mirip gua. Iya gua cerukan gitu kan. Iya. Di ujung situ tuh. Jadi tuh kondisi yang tenda tadi kita diriin nggak berdiri, patah. Itu seberangnya di gua itu. Jadi kan ada sungai. Iya. Kita barang sungai kecil gitu lah, sungai sekitar 2 meteran lah. Udah pindah-pindah tamat. Di situ aja. Kan lumayan ada begituan kan, Iya. cerukan gitu. Yang penting nggak kena hujan dulu. Iya, menurut jadi sih. barang-barang yang apa langsung dibawa kira lempar itu kan. Di gua itu berlima-limaan entah di gua. Tapi lu tahu kan tuh gua apa? Itu gua tahu setelahnya, setelah gua cari setelah dari itu sih. Iya, semuanya sih setelahnya untungnya kita tahu ya. Jadi gua sempat baca-baca ini tuh baca-baca apalah gitu di komunitas gunung apa gitu gua lupa. Jadi sih gua itu zaman dulunya, si cerukannya itu zaman dulunya itu tempat ngedrop mayat. Jadi kalau misalkan yang evakuasi pendaki meninggal, pendaki hilang apa ditemukan, di dropin situ dulu, baru ntar diterusin lagi sama sar yang lain gitu. Jadi kayak drop gitulah, estafet gitulah. Nah dropin di gua itu, gua pernah baca itu tuh soalnya. Cuman kondisi gua waktu itu belum tahu. Jadi gua pikir tuh kayak gua apalah gitu kan. Iya biasa lah, waktu dulu kita mikirnya itu biasa. Iya. Kayak beli mas itu di gua itu kan. Itu jam 4-an, setengah 5-an lah. Kita udah nyebrang itu semua kan, lompat ke arah cerukan itu pojokan aja. Udah mulai ngambil lah tuh, ngambil ini yang ngambil apa? Ya hujan, telat banget. Iya udah telat sih, tapi daripada nggak sama sekali coy. Akhirnya pakai jaket juga tuh kan, pakai jaket. Jadi jaket gua kan waterproof tuh, kebetulan itu berapa tapi dia anti air. Udah mulai pakai lah gitu. Nyebrang ke situ, pakai. Udah gitu sambil latihan aja tuh, bengong aja. Kayak merenung gitu kan lo. Pojokan cerukan itu juga ini apa? Bukan terlindungi banget, masih kena tetap. Karena angin kenceng kan. Angin kenceng sama hujan itu masih kena, cuman nggak separah di luaran. Iya. Jadi gue masih kena juga tuh situ. Cuman agak mendingan emang di situ. Nah di situ tuh si Handian kan dia pertama kan. Dia ngomong gini, gue mau pulang ah. Gue mau pulang. Ngapain? Pokoknya dia ngomong gini, gue mau pulang apa enggak gitu terus sampai puncak. Jadi kita di kandang badak aja gitu. Dia nggak mau di situ intinya. Iya, dia walaupun belum pernah ke dana, cuman dia seenggaknya tahu kandang badak pakai camp. Iya. Ada pohon-pohonan gitu kan. Ya mungkin dia cari info dulu. Jadi intinya pengennya lebih terlindungi aja, jadi nggak ngablak gitu kan. Gue mau turun gitu apa enggak? Kalau nggak mau turun, kalau nggak kita kandang badak aja gitu kan. Sempat gini, cuman Muhammad akhirnya nggak, jadi kan saudaranya kan tuh. Ngini-nginiin lah pokoknya nggak apa. Kasih penjelasan. Tenang si Handian itu kan. Dia memang orangnya agak nggak tenang sih. Oh, lebih sedikit panikan mungkin. Iya, panikan dia pernah juga kan. Udah tuh, akhirnya udah dia tetap mau tuh. Dengan kondisinya tuh ya basah hujan gitu lah. Kita udah kebasahan, udah begini udah begini. Udah mulai gigil pada itu. Jadi kondisinya ada yang duduk di pojokan begini tuh. Ada yang ngerangkut, ada yang nongkrong. Ya karena kan nggak terlalu lebar coy. Iya, jadi gue berlima itulah pokoknya tuh. Udah begitu jam 5-an lah, jam 5 setengah 6 sebelum maghrib. Si Bejo ini ajan. Dengan maksud? Gue nggak tahu dia ajan nih. Gue pikir udah maghrib kan, gue ajan kan. Jam berapa nih? Kayak belum maghrib, udah ajan aja. Dia pertama ajan nih. Ajan arah barat kan, biasa kan. Ada kiblat kan arah barat. Ajan. Cuman yang lain diem aja. Nggak, si Mama yang lain tuh diem aja, nggak nanyain, nggak ngerespon macam-macam lah. Terus dia pindah lagi. Ajan ke arah timur. Arah barat, ya utara. Dia pokoknya 4 mata angin lah. Sini. 4 mata angin. 4 mata angin diajarin sama di arahnya. Dia pertama ke barat gitu. Terus muter gini nih. Terus ngadep kita sini. Udah 4 kali. Nah yang pertama itu gue masih belum gimana kan. Yang kedua, wah apa yang rasanya? Gue udah mulai. Mama juga udah sambil datang nih, cuman dia nggak negor, maksudnya nggak udah Jo, gitu, dia ngedimin aja lah. Kita sambil datang,
kondisinya badai begitu kan, badai hujan. Iya. Terus kita sambil liatin bejo begini kan, liatin bejo. Pas yang kedua kalinya tuh, 2 kali, baru kita mulai mikir, wah aneh nih, nggak beres nih. Kondisinya tuh pas ajan bejo kedua kali, begini, udah begini semua, cuman masih parah, gue dibandingkan yang lain. Muat masih bisa bertahan. Iya, masih bisa gerak-gerak gimana-gimana, gue udah gini nih, pojokan. Kondisi gue udah jas hujan, pakai jaket, cuman ya tetap aja masih kena, masih kena iniannya airnya, sama anginnya. Udah parah tuh gue. Terus 3 kali ajan lagi dia, Jong ajannya ngadep kita. Ngadep kita, aduh, gue nunduk ke mamatnya. Makin kepikiran lu. Makin parah tuh, itu nggak berhenti, tetap masih parah tau nggak lu? Masih badannya masih gila-gilaan. Wah pokoknya kacau balau di situ, gue udah pada kalut semua tuh. Cuma gue nggak tahu yang lain, tapi gue yang gue rasain. Tapi lu ngerasa diri lu sendiri udah nggak bener. Gue udah parah banget itu. Udah pas sebelumnya juga kondisi gue lagi nggak enak banget kan. Ditambah itu badai-badai gitu-gituan lah. Dia aja sampai 4 mata angin tuh akhirnya. Terus berhenti. Nggak ada ngomong ke Bejo. Akhirnya Bejo nimbrung kan, ngerungkut aja. Kayak apaan ya? Gue ngeliatnya kayak anak hilang gembel apalah gini loh. Gini semua nih. Lu berlima semuanya? Berlima begitulah pokoknya. Jadi kayak meratapi tau nggak? Iya. Kayak ada penyesalan gimana gitu. Ah gila, ada gunung parah nih. Sampai si Jan dia bilang mau turun lagi kan. Akhirnya udah dalam hati cuma kayak berdoa gitu aja kan, Terus itu kalau nggak salah menjelang maghrib lah tuh. Itu masih terus tuh, udah mulai gelap kan. Jam 6 kurang. Iya, masih terus. Itu kondisinya masih badai-badai gitu kan, badai-badai hujan masih gini nih. Terus tanpa tenda ya. Nggak lama gini, gue ini nih apa namanya? Ngeliat ke arah ini nih, ngeliat ke arah kabut itu kan ke atas, jadi kan gua itu lihat ke atas gini kan berarti puncak gede kan. Gua tahu situ puncak gede. Seberangnya berarti. Sebelumnya iya. Gua begini aja nih. Terus tiba-tiba gua menggigil hilang. Menggigil hilang tuh, gini gua nih. Menggigil hilang, gak terang lah. Apa biasa gitu biasa. Terus gua bengong ke atas. Kosong gitu. Gue udah mulai nggak ngerasa dingin lah, nggak beneran gue jadi begini, bengong aja tuh terus. Gue nangis di situ. Lu nangis? Nangis gue. Kondisinya gue masih setengah sadar tuh. Tapi lu tahu kalau lu nangis? Gue nangis. Sedih gue. Ini gue juga sekarang kayaknya sedih nih. Gue nangis. Cuman nggak ada yang ngeh kan, juga nggak ada, gue juga nggak. Soalnya kan lagi juga nyaru sama air hujan. Iya. Terus gue inget, gue kayak flashback gitu, terus gue inget keluarga gue. Gue inget nyokap gue inget semuanya keluarga gue lah, abang-abang gue, terus temen-temen gue begini aja. Lu udah gejala hipo sih? Gue nggak tahu lu, pokoknya gue itu, cuma gue masih setengah sadar. Iya. Di situ gue liat begini, kayak meratapi, kayak nyesel tapi gimana gitu kan, udah takdir apa gimana. Gue langsung nangis, ingat semua keluarga gue, kayak flashback belakang gitulah. Gue mikir dalam hati gue nggak pulang nih, gue nggak pulang ke rumah. Lu udah mikir gitu? Lu udah mikir gitu? Tahu tandu. Itu gue sedih tuh. Gue pengen pulang ke rumah nih. Gue inget nyokap gue inget keluarga gue lah pokoknya tuh. Gue kayak nggak pulang gitu. Gue nggak pulang ke rumah tuh, ngomong gitu Pak. Gue sedih nih bener nih. Pokoknya udah nggak karuan lah, kondisi gue tuh udah parah, udah kayak kalang kabut. Terus gimana? Udah kayak apa? Nyawa lu tuh di ujung banget gitu. Iya. Lu udah nggak ngerasain dingin, bengong, terus gue gimana gitu. Lu masih belum ada yang sadar temen-temen tuh. Temen sadar. Kalau gue lumayan lama tuh, sedih lah gitu, gue sedih kayak meratapi gitu lah. Apa gue bakal mati kedinginan di sini apa gimana, gue nggak tahu. Gue tuh ingat keluarga gue. Terus nggak lama, udah mulai gelap. Nah itu gue nggak sadar tuh. Lu nggak sadar? Gue nggak sadar tuh. Tahu itu udah jam 12 malam. Tengah malam lah, jam 11-12 malam. Hampir 6 jam lu nggak sadar? Iya. Kondisi gue dalam tenda. Tahu-tahu lu udah di dalam tenda, tengah malam itu. Tenda yang apa setengah berdiri itu. Setengah berdiri itu. Jam tengah malam lah pokoknya.
kondisi gue masih pakai jas hujan sama ini belum ganti jaket. Iya belum ganti gue. Itu gue bener-bener nggak tahu tuh kondisinya beneran. Selama 6 jam lu lupa tuh lu itu gue lupa, bukan gue lupa karena nggak ini cerita, gue bener-bener nggak tahu. Ya karena lu nggak sadar. Pokoknya di situ yang inget terakhir kali gue itu. Lu mikir gue pulang nih. Gue nggak bakalan balik ke rumah hari ini. Kali ini gue nggak bakalan balik ke rumah. Sambil nangis itu kan gue. Gue tahu pas jam tengah malam gue dalam tenda tuh. Tidur kan dalam tenda, gue bangun tuh. Kondisinya gelap, karena kan emang nggak ada cahaya juga kan. Iya. Terus jam gua kan model jam gua tuh jadi kalau dipencet ada cahaya hijau. Apa namanya? Glow in the dark itu kan, hijau. Lihat jam. Wah, jam 12 lewat sekian lah, gua lupa tuh. Gua udah tenda. Sendiri? Enggak, dan tenda tuh ada beberapa orang. Cuman gua nggak tahu ini siapa. Hah? Gua nggak tahu ini maksudnya si Mamat apa si Bejo berapa orang juga gua nggak gelap banget kan. Cuman gua nggak terlalu mikir banyak tuh. Kondisi gue juga emang waktu itu sakit kepala banget. Bangun-bangun tuh dingin sama sakit kepala. Kepala gue berat banget tuh. Gue di situ ngerasain di tenda itu basah. Itu tenda basah? Basah. Nah itu udah banjir lah ibaratnya dari yang badai tadi itu. Gue sempat ingat ke belakang tuh kan. Wah tadi gue di gua ini kan. Di gua ini terus badai hujan deras gitu lah. Tapi gue di sini dalam tenda. Cuma kondisinya masih angin semriwing, cuma nggak separah sebelumnya. Cuma masih semriwing. Udah mulai reda. Iya udah mulai reda lah. Gue mau coba untuk tidur lagi lah. Tidur lagi tuh. Tidur ayam tuh gue tuh. Tidur, cuman gue nggak apa namanya, nggak ngerasa itu tidur banget gitu. Nggak nyaman lah karena lu basah, tenda juga basah. Dingin juga. Terus gue kayak mimpi. Cuman itu nggak mimpi, soalnya gue nggak ngerasa gue tidur. Jadi kayak kondisi gue merem, gue mau tiduran susah. Jadi kayak bayang-bayang gitulah, kayak halusinasi apa gue nggak tahu. Jadi di tenda gue itu tuh, tenda gue ada kayak suara apa namanya, orang jalan sama tongkat. Dengan kondisi tanah yang basah pasti itu kedengeran banget cuy. Iya, pokoknya itu gue ngerasa banget tuh. Gitulah, kayak orang jalan sama ada suara tongkat gitulah. Itu lama tuh. Jadi pas gue udah mulai dengar gitu, gue ngerinya itu Mamat. Lu mikirnya itu Mamat? Iya, dia mungkin mau cek apa gimana kan, gue mikir Mamat. Gue hampir mau manggil deh. Cuman gue mikir lagi, kalau itu Mamat, pasti ada cahaya senter. Iya. Ada kayak cahaya lah gitu tendanya. Soalnya kondisinya kan, gue pas dengar suara itu, gue melek tuh. Gue coba memperhatikan sekitar. Ternyata nggak ada lampu, masih tergelap gulita. Gue itu Mamat kan, tapi dia tetap muterin. Dia tetap kerusak sama suara Mamat itu kan. Sampai gue pikir itu bukan Mamat, nggak jadi tuh, akhirnya gue nggak jadi Mamat kan. Gue mulai gue merem lagi tuh, wah bukan Mamat nih, ini nggak beres nih gitu kan. Gue tidur, cuman gue saking takutnya waktu itu, karena gue tahu itu buat bukan manusia. Iya. Karena kalau manusia pasti dia pakai senter kan. Iya. Karena kondisinya udah malam sih. Iya. Dia nggak mungkin dia bisa ngeliat tergelap itu kan. Iya. Mata telanjang. Gue udah mikir itu bukan orang lah. Gue bener-bener ngerasain takutnya. Gue sampai napas aja pun, gue napas tuh nggak. Jadi bener-bener napas tuh gue pelan-pelan banget. Jadi gue kayak pura-pura mati. Karena gue sakit takutnya gitu. Terus gitu. Begitu begini tuh. Terus nggak lama dia hilang tuh. Gue masih tetap, setelah perlahan dia hilang, gue mulai agak tidur tuh. Gue inget tuh, gue mulai agak mati. Gue mencoba meremin lah tidur, akhirnya gue tidur tuh. Tidur. Nah di situ gue baru beneran mimpi. Beneran mimpi nih? Beneran mimpi, karena gue tidur tuh. Karena lo yakin tidur? Iya, gue tidur tuh. Yang tadi bukan mimpi? Yang tadi samar-samar, cuman itu bukan mimpi. Lo yakin bukan itu mimpi? Itu beneran. Itu dibuktikan dengan setelahnya sih pas gue pulang, ternyata teman-teman gue terang-terangan ternyata. Jadi gue pas setelah itu tuh tidur tuh, mimpi. Nah mimpi gue itu kayak nerusin yang tadi gue lihat itu. Yang lu rasa? Iya, yang gue rasain tadi tuh. Yang tadi gue diputer-puterin sama itulah. Jadi di mimpi gue itu tuh, gue keluar tenda, gue ngeliat di situ ada kayak orang zaman dulu, kayak prajurit zaman dulu. Dia bawa tongkat sama ada harimau di belakangnya.
Harimau. Lu yakin mimpi sih? Itu mimpi kalau itu. Mimpi bukan beneran. Soalnya gue buat tenda, gue ngerasa itu gue mimpi. Setelahnya sih gue taunya itu mimpi. Mimpi gue begitu. Jadi mimpi gue itu nerusin dari yang sebelumnya. Kayak begitulah pokoknya. Gue ngerasanya. Prajurit zaman dulu yang pakai kayak mahkota, terus di sini ada kayak apa? Gelang gitu. Gelang-gelang gitulah. Sama di telanjang dada, sama pakaian bawah tuh kayak inian. Dia bawa tongkat sama ada harimau belakangnya. Surken, dia menuju ke arah surken tengah tuh. Cuman gue ikutin. Lu ngapain ngikutin? Ya itu gue juga gak tau kenapa. Jadi itu gue kayak ngikutin aja gitu, ngikutin. Terus dia kan kayak ada belokan gitu kan. Ke kiri. Cuma kondisi gue ikutin jauh. Di mimpi gue itu tuh. Dia agak belokan itu. Terus gue kejar. Itu dia udah gak ada. Hilang. Dia udah gak ada, udah hilang. Gue liat begini-begini. Udah kosong. Gue balik lagi kan. Pas balik lagi, dek, belakang gue. Anjing. Ngadep gue dia. Terus gue dikasih kayak pisau kecil. Kayak apa namanya bentuknya ya? Keris. Bukan keris. Kalau keris itu kan keris. Belati. Ya kayak belati kan kecil deh, Kecil. kayak sejengkal gini lah, sejengkal gini. Udah. Dia arah sana lagi nih, arah kesempatan tadi itu tuh. Udah gini, tiba-tiba udah nggak ada. Terus di mimpi gue itu gue kantongin. Tiba-tiba ada kayak apa? Api. Jadi di mimpi gue itu tuh, kan gue habis dikasih gituan kan tadi sama si orang itu kan. Merah semua, hutan itu kayak merah semua. Kayak api merah semua gitulah, kayak kebakaran. Terus gue bangun. Yang Mamat lagi bikin api unggun. Samping tenda, ada cahaya-cahaya. Gue panggil kan, Mat, oi, iya. Nah gue keluar tuh langsung tuh. Gue langsung keluar kan, ke tenda. Karena gue merasa kayak, wah Mamat nih. Ini Mamat. Gue merasa kayak agak aman sih. Iya. Kalau dia emang bener-bener nge-save banget timnya lah gitu pokoknya tuh. Woi, buka tenda tuh. Buka tenda, itu kondisinya udah jam 3 jam 4-an lah, subuh. Gue keluar tuh kan. Di sini ngopi di gitu. Tadi kan, ngopi lah. Dingin banget gue dalam gitu. Terus gue nanya sama Mat, tadi kan gue di pas maghrib itu kan di situ tuh. Terus kenapa gue tidur di sini? Kamu bilang gini, masa sih? Bukan lu tadi jalan sendiri ke tenda? Jadi kondisi lo itu pas yang tadi pas maghrib itulah, itu lo tidur, selamat gitu. Terus dibangunin itu sekitar jam 8-an lah katanya, 8-an tuh. Jadi tuh kondisi badannya dia jam segituan rada dikit tuh, cuma terus lagi, baru berhenti bener-bener berhenti kan Mamat itu jam 12-an, tadi gitu. Makasih Mat, gue bilang gitu kan. Terus gue nggak boleh bilang sendiri, kenapa lo? Apa-apa, gue bilang gitu aja. Gue bilangnya nggak kayak inilah, nggak apa-apa gitu, doang lah gitu. Itu kondisinya masih dingin banget. Jadi tuh gue ngerokok kan, kan korek nih. Lu sampai nggak bisa ngorek gini nih. Nggak bisa, lu nggak bisa begini. Berarti, gini nih. Iya, jadi lu sakit banget nih. Iya. Ini lu megang gerit-gerit korek ini sakit banget. Iya. Gue sampai nggak bisa begitu, saking dinginnya. Cuma ada api kan, dia agak mendingin tuh. Pokoknya gue di situ sampai nyalain api korek aja tuh. Gue pakai batang yang dibakar itu kan, begini. Dengan baranya udah. Iya. Udah nggak lama tidur lagi tuh masuk dalam tenda tuh. Bangun jam 9, setengah 10, apa jam 8, gue lupa dah. Emang kondisinya pas bangun, kondisi gue Mamat doang samping gue. Nah gue bangun ternyata dia. Tinggal berdua lu berarti. Berdua sama Mamat gue gitu. Terus kita makan-makan, masih di gua itu tuh. Kita terus packing kan. Jangan kita akhirnya ke puncak. Jam 12 siang sampai puncak pasang tugu itu kan. Nah di situ gue ada burung dara. Burung dara di puncak Gunung Gede. Seriusan? Gue demi Allah itu gue lihat beneran. Itu semua anak-anak lihat semua. Jadi burung dara nih gitu kan. Terus gue mikir, masa burung apa abis ini. Gue nggak mikir macam-macam, cuman kayak Mama cuman bilang, ini nyasar kali ini burung dara nih. Burung dara warna coklat. Cuman dia kondisinya nggak gesit gitu. Jadi dia dipegang pun bisa. Jadi nggak kabur terbang gitu. Jadi dia masih bisa dielus, masih bisa inilah kayak setengah kesakitan gitu burungnya itu.
Ya karena bukan lingkup ya coy. Iya, gue situ mikir gue, masa burung dara masih ini sih? Iya. Orang juga ngomongin bawa burung ini kan? Iya, karena bukan lingkupnya burung dara di atas gunung. Iya, itu burung dara, gue liat burung dara jelas warna coklat. Terus akhirnya dia pojok ke semak-semak, udah nggak kelihatan lagi kan mata, udah bisa lihat lagi tuh. Itu gue hari juga tuh punya ada burung dara. Iya, gue baru denger ini sih. Ya. Udah lah kita lumayan tuh di situ 20-30 menitan lah kayaknya. Sambil jalan terus kan, tempat ngopi juga kalau nggak salah, ngopi, ngerokok terus jalan tuh terus turun, nyampe kita akhirnya jam 3-an lah kalau nggak salah sore tuh. Jam 2 atau jam 3 lah gitu nyampe di kamar gitu. Break lagi ngerokok sebentar, isi air. Terus jalan lagi kita tuh kandang batu kan, kandang batu terus air panas. Di situ berhenti lama, sempat ngopi juga sih kalau nggak salah, ngopi, rokok, sempat cuci muka juga gua di apa itu kan, ngangetin badan lah gitu. Jadi gua bener-bener sampai ngeguyur lah gitu muka gua sampai ini gua ke air panas itu. Jadi lebih enak sih, lebih fresh kayaknya. Iya, lebih fresh semuanya tuh pada lama di situ tuh. Air panas udah selesai, kita turun ke bawah kan, ke pancayangnya itu kan Ciberem kan. Sampai di pancayangan terus break. Gak lama si Andian bilang gini, dia kan belum pernah gede sama sekali tuh. Bang, ke itu dong, ke Ciberem, turun kan. Dia emang pengen mandi, emang mandi. Udah tuh akhirnya karena dia belum pernah sama sekali kan, udah kita akhirnya belok ke Ciberem. Belok sebentar dulu ke kiri berarti. Di situ kita bener-bener dia mandi. Emang dia mau mandi? Foto sama dia, semuanya mandi tuh, mandi. Jadi buka baju di atas unit, kondisinya sepi banget. Ya cuma lu berlima doang. Mandi tuh akhirnya mandi. Cuman gue nggak mandi, gue doang yang sendiri nggak mandi. Gue buat berjalan kaki itu berat banget. Udah capek terus gue juga sakit kepala kan. Terus akhirnya udah menjelang maghrib nih, udah mulai maghrib lah kalau nggak salah jam 6, setengah 6 gitu. Jalan lagi tuh, udah mulai gelap. Kita pakai apa namanya, ngeluarin headlamp kan, headlamp, jalan terus pas di apa namanya, yang ini nih jembatan yang kayu-kayu, Telaga Biru, rawa apa gitu, gue lupa rawa apa gitu lah pokoknya. Maghrib tuh udah mulai gelap kan, cuma masih nggak gelap kayak malam. Lu maghrib di situ? Ya gue di situ. Itu gue denger suara tuh, kayak suara apa namanya, mengaum. Kayak apa sih, kayak gimana sih, kayak ngegerem. Gitu. Gue mikirnya itu hewan. Lu mikir positif iya, hewan? Positif hewan. Gue mikir itu bukan suara yang aneh-aneh lah. Setan lah atau apalah, itu gue mikir itu hewan. Karena setelah dari itu gue lihat kan di pojokan kayak ada pelang gitu kan. Baca tuh, gue baca rawa gayung. Gue nggak langsung namanya ada gayung. Jadi semua ada yang ini. Jadi tempat jembatan itu dia tempat perlintasan satwa. Iya, endemi yang biasa lewat di situ. Iya, jadi tuh di kolong itu tuh. Jadi kalau lagi musim kawin sering lewat situ katanya. Itu kondisinya maghrib udah setelah itu. Jalan tuh kita sana kira. Semua pada denger tuh. Cuma denger. Udah jalan lagi. Itu kita rapat. Langsung rapat tuh pas yang denger suara gituan. Langsung rapat lah pokoknya, kondisinya si Wanto dia masih tetap depan. Langsung refleks semuanya, nggak pakai ngomong. Si Bejo belakang gua, Mama depan gua. Dia kali ini nggak di belakang dia. Mama di depan gua, terus gua Bejo terakhir. Rapat tuh kan. Cat. Udah mulai gelap, udah mulai inilah. Apa namanya? Udah nggak ada cahaya gitu, cuma cahaya lampu handphone kita doang. Habis turunan ini kan, tangga gitu kan. Jembatan lewat, terus Laga Biru lewat dikit. Tiba-tiba Mama begini nih, Mama depan gua nih, belakang gini, dia kayak ketarik belakang. Gua belakangnya kan, gua juga kaget. Dia itu carrier-nya dia nyangkut di batang pohon. Carrier dia nyangkut apa namanya? Atasnya carrier itu apa? Cover bag. Cover bag itu nyangkut di batang pohon, ngebuka carrier dia. Jadi copot semua, cover bag itu copot brak gitu kan. Gue yang belakangnya, dia kayak tarik begitu. Gue kaget setengah mati. Pas yang dia begitu, nyangkut di batang pohon kan. Kondisinya itu warna hitam tuh, cover bagnya.
nyangkut di batang pohon depan gua. Itu gua ngerinya itu rambut. Pas yang bak gitu kan, wow. Iya. Gua ngerinya itu rambut lah, rambut seukuran cover bag. Iya. Itu gitu karena nyangkut di batang Main itu tinggi kan. nih. Iya. Gua langsung mundur juga, beli juga kamu mundur terus kaget. Astagfirullahaladzim. Pas dilihat lagi, cover bag. Maksudnya udah tenang. Ini bukan apa-apa. Ini nyangkut doang di batang gitu kan. Dia bilang gitu, nggak di batang doang ada gitu. Cuman gue tahu dalam hatinya tuh pasti dia baca-bacaan. Terus berpikir tuh, batang pohon. Hebat banget tuh batang pohon bisa nyopotin cover bag dari carrier. Bener-bener blek gitu. Iya. Cuman cover bag-nya doang. Ya, seenggaknya kan kalau misalnya nyangkut paling juga mama cuma ketarik doang. Itu nggak bakal lepas dari carrier kan. Udah tuh jalan akhirnya kita ke base camp. Nyampe jam 9-an lah. Udah alhamdulillah nyampe bawah. Turun ke bawah lagi ke warung-warung makan kita. Kita hari itu juga turun. Pulang maksudnya, pulang ke Jakarta lah gitu. Malam itu juga pulang. Kita nggak dapet bis. Pas nyampe di bawah kan kita nyater tuh sampai di bawah pertigaan Cimacan. Kita nunggu lama lah, kita nggak dapet bis tuh. Nggak dapet bis. Dapatnya tuh kayak mobil apa ya, kayak mobil elep. Jadi dia berhenti. Kita nggak nyetopin, dia berhenti mobil elep warna putih. Warna putih, itu berhenti. Dia ngomong kayak gini, Mas, pulang ya gitu, supirnya. Oh iya, kamu Jakarta. Sama nih kita mau ke Jakarta juga, dia lewat Cawang kan. Cawang tuh. Kita numpang tuh akhirnya. Cuma bayar si kelas doang. Alhamdulillah tuh kita dapat di situ tuh numpangan. Kita selalu udah nunggu lama nyari bis nggak ada malam kan. Akhirnya kita nunggu mobil itu tuh mobil elep tadi itu kan ke bawah. Nah itu kondisi juga udah capek mungkin ya, jadi pada tidur semua, udah nggak sadar lah. Total bangun di Cawang. Bablas lu tidur semua. Iya tidur semua tuh. Di Cawang bangun di Cawang. Udah nyampe tuh kita kan ngasih apalah gitu tadi ya. Makasih mas ya bang gitu kan. Nanti gini biasa lah gitu kalau basa-basi gitulah. Jadi akhirnya kita di Cawang tuh yang di kolong jembatan itu kan kita naik ini 98 Mayasari. Masih ada dulu. Mayasari Kampung Rambutan Pulau Gadung tuh. Iya. Kita naik itu kan. Naik mobil itu terus kondisi Mayasarinya jadi itu kan kondisi belakang itu. Cuman di depannya nggak ada kursi, jadi beberapa tiga ini lah. 3 baris jadi kosong. semua agak lega gitu kan. Kita di situ tuh semua tuh carrier taruh di situ semua, nyenderan deprok gini. Di belakang hari itu kan jalan akhirnya kan perjalanan kita ngobrol juga tuh sama teman-teman lah, masih Mamat sama si Benjo. Di situ mulai pada cerita. Lu tau nggak? Gue yang pertama ngomong gini. Lu malam ngerasa nggak pas yang malam di Surken ada yang minta kita? Ya gua ngerasa, semuanya baru ngomong tuh. Ya gua ngerasa semuanya. Berarti nyata ya cuy? Itu nyata itu. Karena gua ngerasa yang lain gua sama ngerasa semua. Ada yang ngomongin tenda sambil ada tongkat gitu kan. Nah kalau si Bencong enggak, dia beda, bukan enggak, dia beda. Dia denger gituan, gesek-gesek, gesek sama tongkat. Dia inian suara cakaran nginin ke tenda. Kayak gitu tenda tuh. Saya. Si Bejo dia gitu, dia ngerasanya begitu. Kalau kita semua ngerasainnya, gue juga sama, cuma orang sama ini. Iya, tongkat. Si Bejo itu suara tongkat, orang sama suara garuk-garuk tenda. Si Bejo dia dengar gituan. Sama gue dengar gituan, cuma gue liat ada suara garuk tenda, kayak binatang gitulah. Bejo ngomong gitu tuh. Wah, saya sama semua ya, gila. Langsung diem gitu, langsung wah. Langsung geleng-geleng lah pokoknya gitu. Bukan cuma lu doang. Iya, bukan cuma gue doang nih, semua ngerasain ini yang masalah itu lah pokoknya. Udah tuh sampai rumah, sampai Pulau Gadung kan, sampai Pulau Gadung, malam lah udah jam 1-an mungkin tuh, gue lupa. Pulau Gadung, terus dari pas yang di halte tugas itu, jalan kaki lah, biasanya kan deket tuh, 1 kilo doang. Mereka pulang ke ini, ke seberang, ke ya situ lah pokoknya. Yang remaja lah, gue sebutin lah, yang remaja. Ya udah remaja. Gue kan arah sini kan, arah dia kan. Udah tuh kita, udah tuh gue di rumah tengah malam. Gue di depan buka pintu, yang tadi dulu sempat bikin kopi juga, gue mau ngerokok nih. Ambil rokok kan, di kantong gue ada dulu guys. Lu ngambil? Gue ngambil.
Gue nggak ngambil sama sekali, gue bener-bener nggak ada niat sama sekali buat ngambil. Semua juga nggak ada yang ngambil. Emang kita nggak kepikiran buat gitu lah, norak lah, bagaimana Iya, gitu circle kita buat naik gunung nggak ada yang sampai segitunya dulu. Di gue buka ngerokok nih, kantong, ada Edelweiss. Edelweiss itu sebatangan seginian. Segini nih. Cuman dia nggak cuma satu bunga, ada beberapa bunga, cuma satu sebatang gitu. Masih ada coy? Udah nggak ada. Hilang. Itu gue nggak tahu nyokap gue sih. Nah itu kan gue lagi tuh. Gue kaget kan. Gue mikir ke belakang. Edelweiss. Asal gue nggak ambil Edelweiss. Karena juga nggak ada yang ngambil Edelweiss kan. Edelweiss. Gue mikir aja tuh lama tuh. Dari mana Edelweiss ya? Gue nggak mikir. Nah udahlah gitu aja lah. Mungkin ini apa nyangkut apa pas lagi di mana gue beres-beres apa di mana gitu, apa pas lagi ngejemur apa gimana gue lupa. Itu gue taruh di botol bekas minuman gitulah. Gue inget itu botol pernah gue lihat waktu kita nongkrong. Lo pernah nunjukin. Iya. Ada sebatang tuh. Iya tahu gue. Botol minuman gitu kan. Terus itu aja lah, biarin gitu. Nggak lama tuh, habis dari situ gue 2 minggu sakit. 2 minggu sakit. Sampai gue pikir ini sakit kayak kayak tipes biasa gitu lah. Cuman gue minum obat nggak ada perubahan nih. Pokoknya 2 minggu itu gue bener-bener ngedrop lah, parah tuh gue. Sampai bener-bener bangun aja tuh berat. Sakit lah 2 minggu tuh gue. Terus karena emang penyakitnya aneh nih, gue nggak penyakit gue aneh, nyokap gue juga nggak itu penyakitnya aneh gitu. Akhirnya nyokap gue ngebacain minuman, ngebacain air gitu ya, gitulah. Nyokap gue juga termasuk bisa ini, dia ngerti kalau zaman dulu mah orang Sunda, nyokap gue Sunda kan, jampe-jampian gitulah, penyembuh gitulah, pokoknya dia minum. Terus sehari kemudian, gue langsung enakan. Udah tuh, nyokap gue ngomong, kemarin ke gunung lihat apaan? Kan nyokap gue lumayan ngerti gitu-gituan kan. Enggak, cuma ngelihat bukan ngeliat sih, mimpi kayak datengin sama orang zaman dulu atau gitu, dia bertongkat bawa gitu-gituan lah. Oh gitu doang, nyokap gue itu doang loh. Oh gitu doang. Udah. Terus dia bilang nggak lama kemudian tuh, gue mulai ceritain tuh nyokap gue. Dia ceritain sama mbahnya dia kan, gue orang Sunda, nyokap gue itu anak tunggal. Anak tunggal. Si kakek gue tuh orang Cilamaya. Orang Cilamaya. Nenek gue ini dia turunannya di Bandung. Sisi lainnya dia di Bandung lah pokoknya. Nah dia ada turunannya sama Prabu Siliwangi. Dia ada iniannya, ada silsilahnya. Silsilahnya gitulah, cuman gue nggak terlalu nggak ini banget lah. Kata nyokap gue dia ada, nenek gue turun Prabu Siliwangi ada tuh. Ceritanya tuh gue katanya tuh. Jadi di keluarga gue ini, gue tuh katanya ada yang iniin ada yang jagain dari yang buyutnya itulah, yang dari nenek gue itu. Iya. Gue bilang gitu tuh. Jadi di keluarga gue ini ada 2 orang. Gue sama kakak gue yang cewek. Gue nggak sebutin nama. Iya, jangan dong. Kakak gue cewek dia ada yang digituin juga, maksudnya dia dilindungin lah. Kata sama buyutnya lah, kayak kakek. Putih semua iniannya, jepitnya putih. Katanya ada yang lindungin gitulah. Gitu. Gue yang di situ yang gue tahu tuh apaan di situ? Prabu Siliwangi. Gue baru mulai agak nyambung tuh. Siliwangi gini. Oh berarti yang gue di mimpi itu mungkin kali ya. Iya, walau kita nggak pernah tahu. Iya, mungkin itu kali ya. Mungkin gitu lah. Gue mikirnya gitu tuh. Gue mikir begitu. Gue baca lagi tuh akhirnya tuh kan. Gue baca lagi lah tentang sama sekalian yang gue baca goa itu. Goa itu Drum Mayat. Dari situ gue tahunya tuh gue mulai searching lah. Banyak lah, macam-macam lah tuh tentang gunung gede. Katanya kalau malam lu mitos-mitosnya, kalau yang malam suka denger ada inian kuda, prajurit gitu kan, prajurit kayak mau kuda gitu kan, kan. Gue mikirin lagi tuh pas yang gue lihat Edelweiss itu. Apa mungkin ini Christian tadi? Berarti. Iya, berarti yang tadi. Gue mikir situ tuh. Ya karena kita naik gunung dari tahun kapan ya? Ya kalau teman-teman semuanya tahu, video gue juga tahun berapa waktu itu, terus sekarang Dadi ya bukan pendaki baru kita gitu kan. Bukan tipikal yang vandalisme, bukan tipikal yang suka ngambil Edelweiss yang kayak gitu-gitu lah ya. Ya bisa kemungkinan terjadi coy.
Soalnya gue pas ingat itu, pas gue buka itu kan gue mau ngerokok, itu juga aneh soalnya kan gue pas di Cawang itu naik Mayasari, gue ngerokok aja, biasa aja ngerokok gitu. Nah, cuma pas gue nyampe rumah, gue mau ngerokok ada batang, ada lues, segini nih, sama persis sama yang dikasih itu tuh, belati itu kan, warna sama kayak gitu. Nah, yang gue ingat adalah si Edelweiss ini coy. Kalau kita nongkrong, terus lu bilang, gue punya Edelweiss, entah dari mana. Tuh lu belum cerita soalnya. Itu gue ingat soalnya, lu taruh botol, gue tahu bentukannya. Makanya tadi gue tanya, masih ada nggak gitu kan? Udah nggak ada. Nah itu nggak adanya pun itu nggak lama setelah yang katanya lu lihat itu kan. Tadi itu kan nggak lama tuh, sekitar sebulanan. Kan gue renovasi kan rumah gitu kan, rumah barang-barang kayak banyak dibuang-buang itu. Iya, keselip dan terbuang kayaknya. Iya. Itu gue gak tau mana sampai sekarang. Kayaknya dibuang nyokap gue atau gimana gue gak tau. Kemungkinan sih kayak dibuang nyokap gue. Nah, Dad, lu Gue ada ada pesan lagi sih, ada pesan lagi. Buat yang mau ngedaki-daki nih, maksudnya yang sekarang-sekarang. Gue sih dari situ udah ini gue, gue udah tau batas kemampuan gue kayak gimana. Dan gue juga udah mulai searching banyak lah, setiap gue mau ke gunung mana pasti gue inilah. Habis-habisan tuh searchingnya tuh dari segi cuaca, karakter hutannya apa segala macam lah. Gue boleh itu udah mulai ini tuh gitu, was-was lah. Semenjak itu, lo pernah nggak lihat gue naik gunung musim hujan? Nggak pernah kita naik gunung. Selalu summer kan? Pasti summer kita naik gunung. Karena gue dari itu gue merasa kapok. Gue nggak lagi gue nggak mau lagi gue naik gunung musim hujan. Gue nggak mau pengalaman kayak mau mati waktu itu lah. Gue masa kayak bener udah sekarat banget nih nyawa gue nih. Sama lu lihat cuaca juga musim. Ya kalau misalkan lu juga kuat gitu kan, dengan ada juga sih emang pendaki yang bener-bener pendaki nih. Lu cemen lu nggak boleh musim hujan lu, nggak boleh menyerah gua. Biasanya kalau pendaki yang bener-bener gila nih, yang bener-bener sejati banget lah, dia nggak peduli mau musim hujan panas sikat terus. Kalau gua sih nggak. Jangan. Gua mendingan udah cukup cari kita. aman, gua nggak mau lagi musim hujan. Itu sih. Hindarilah ini mungkin lah. Yang namanya mendaki musim hujan itu parah banget. Udah itu sih. Terima kasih bos sama Mamat lah. Mamat itu gue nggak tahu kalau misalkan Mamat nggak ada, gue nggak tahu lah. Dia pokoknya waktu itu bener-bener nge-save banget timnya lah. Sampai sekarang juga dia kan jadi tim SAR nih. Maksudnya dia ini banget lah gitu. Emang jiwanya dia begitulah. Gue bener-bener ngerasa aman lah sama Mamat lah. Kali-kali Mamatnya suruh kesini kali. Ya ntar gue coba hubungin dia lah. Gue udah bilang juga sih, cuman nanti katanya kalau lagi sempat gitu. Oke, cukup sibuk kayaknya tim SAR kita ya. Nah teman-teman semua, pesan dan pelajaran pengalaman temen gue, tim Factory Indo, si Dadi ini semoga bisa jadi edukasi buat semuanya. Kalau pesan gue, setiap video pasti tetap satu, kita semua adalah tamu di setiap pendakian. Itu aja. Jangan pernah meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan mengambil apapun kecuali foto. Oke, Dad. Thank you, Brad, buat ceritanya. Dan thank you, Brad, lu akhirnya mau di depan kamera sekarang. Jarang-jarang kan gue lu mau di depan kamera. Gue biasanya nggak bisa ngomong, Pak. Oke, teman-teman, cukup sekian video pada malam ini. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Biar semua tim Factory Indo makin semangat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.